Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Walladzi yuhibbu man ata'ahu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mencintai hamba-hambanya yang mentaatinya. Wa yujibu man da'ahu, dan mengabulkan doa hamba-hambanya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabatnya, dan kepada siapa saja yang mengikuti mereka sampai dengan hari kiamat. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti jejak langkah Rasulullah dan para sahabatnya dalam menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu saudaraku jamaah Masjid Ibnu Sabil, setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mengucapkan jazakumullah kepada DKM Masjid Ibnu Sabil yang kembali memperkenankan saya untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan Ramadan di Masjid Ibnu Sabil. Ini Masya Allah, jamaahnya masih semangat ya, masih banyak bapak-bapak dan juga ibu-ibu sekalian. Ibu di belakang masih banyak. Ibu-ibu masih puasa ya? Oh. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau tidak salah saya diberi tema pada malam hari ini. Apa temanya? Mana DKM-nya? Dikasih tema wasiat Nabi pada haji wada. Bicara Ramadan tapi temanya wasiat Nabi pada haji wada. Ini ada korelasinya enggak Pak dengan Ramadan? Bapak Ibu, tema kita malam ini yang dikasih oleh DKM ada korelasinya dengan Ramadan? Hah? Bu, ada tema ini ada nyambung enggak dengan Ramadan? Hah? Nyambung jamaah ya. Insya Allah Bapak Ibu sudah sangat hafal bagaimana khutbah Nabi di Haji Wada. Jadi kalau kita perhatikan khutbah Nabi, wasiat Nabi pada Haji Wada, itu ada korelasinya dengan Ramadan. Ada banyak wasiat, ada 2 wasiat barangkali pada malam hari ini, dan 1 wasiat yang akan kita bahas yang itu ada korelasinya dengan Ramadan. Korelasi itu nyambung gitu ya, nyambung dengan Ramadan. Saya bacakan wasiat Nabi ada 2 pada saat Haji Wada. Insyaallah jamaah sudah hafal wasiat ini. Saya hanya mengulang saja. Ya, berikut wasiat atau khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ghadir Qum yang dikisahkan oleh Zaid bin Arqam radhiyallahu an. Amma ba'du, ala ayyuhan nas, fa inna ma'ana basharun yusiku an ya'tiya rasulu rabbi fa ujib wa ana tariku fikum saqalain awwaluhuma kitabullah fihi al-huda wan nur fakhudhuhu bi kitabillah wastamsiku bihi wa ahlu baiti uzakirukumullah fi ahli baiti uzakirukumullah fi ahli baiti uzakirukumullah fi ahli baiti. Amma ba'du, ketahuilah wahai kaum muslimin, sesungguhnya aku adalah manusia biasa
Sudah dekat masanya untuk datang malaikat maut yang akan datang dan menjemputku, dan aku akan menerimanya. Kemudian kata Rasulullah SAW, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang sangat berharga. Awaluhu, yang pertama adalah kitabullah, yakni Al-Quran. Fihi al-huda wan nur, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Ambillah isi kitabullah dan berpegang teguhlah dengannya. Ini wasiat pertama. Wasiat pertama ini nyambung dengan Ramadan? Ada korelasi dan nyambung ya. Sudah maklum bahwa Ramadan bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Jadi wasiat Nabi di Haji Wada ini nyambung dengan kondisi hari ini, yakni di Ramadan, di mana di Ramadan diturunkan Al-Quran. Adapun wasiat kedua, aku tinggalkan kepada kalian ahlu baitku, yakni keluargaku. Rasulullah ingatkan kita, aku ingatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah dengan memuliakan dan tidak menzolimi keluargaku. Ini Rasulullah katakan sampai 3 kali, bertakwalah kepada Allah dan jangan menzolimi keluargaku. Ini terdapat dalam hadis riwayat Muslim di nomor hadis 2408. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita akan sampaikan wasiat yang pertama terkait dengan Al-Quranul Karim. Ada sebuah ayat di dalam Al-Quran terkait dengan Al-Quranul Karim di surah Fatir, surah ke-35 ayat ke-32. Di situ Allah Ta'ala berfirman, summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah zalika huwal fadlul kabir. Benar gak ayat itu? Mana imam kita? Ustaz, benar gak Ustaz? Sohe amla. Kalau baca Quran ya, di depannya ada hafiz, enak. Jadi kalau kita salah ada yang benerin. Ya. Nanti dibuka di rumah, terlebih yang punya tafsir. Ayat ini menjadi renungan kita pada malam ini di hari-hari akhir Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala, summa awrasnal kitab, kemudian kami wariskan Alkitab. Maksudnya adalah Al-Qur'an. Alladzina astafaina min ibadina, kepada orang-orang yang kami pilih, min ibadina, dari hamba-hamba kami. Min ibadina, kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, maksudnya adalah kaum muslimin. Maksudnya adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Islam di dalam menyikapi kitabullah terbagi menjadi 3 kelompok. Di dalam menyikapi Al-Quran, kaum muslimin dalam ayat ini terbagi menjadi 3 kelompok. Ada 01, 02, 03. Kok itu ya? Itu udah selesai belum Pak? Bu, 01, 02, 03 sudah selesai belum? Belum ya? Siapa pemenangnya? Oh belum. Kita doakan semoga Pak Anies pemenangnya. Ya, nggak kebayang kalau nggak Pak Anies. Berat insya Allah ke depan kalau bukan beliau yang memimpin negeri ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan yang menjadi pemimpin di negeri ini adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Orang yang cinta sama rakyatnya, rakyatnya cinta kepada pemimpinnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita nggak bahas 01, 02, 03 enggak. Tapi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Umat Islam terbagi 3. Nah mari kita tadabur, kita muhasabah, kita ada di kelompok yang mana? Kelompok pertama dalam menyikapi Al-Quran, faminhum zalimun li nafsi. Ada umat Islam yang menyikapi Al-Quran, dia zalim terhadap dirinya. Jangan-jangan termasuk kita zalim terhadap diri kita sendiri dalam menyikapi Al-Quran. Kata Imam Ibnu Katsir, maksudnya zalim terhadap diri sendiri adalah ia melalaikan sebagian yang diwajibkan atasnya, melalaikan sebagian yang diwajibkan atasnya, kemudian mengerjakan sebagian yang diharamkan. Nah, ini cirinya orang yang zalim. Melalaikan sebagian yang diwajibkan, mengamalkan sebagian yang diharamkan. Kita bukan? Kita masuk nggak? Apakah kita termasuk orang yang melalaikan sebagian yang diwajibkan, mengamalkan sebagian yang diharamkan? Halo? Biasa kalau di akhir Ramadan lemes ya. Lemes, ditanya juga diem aja. Insya Allah kita bukan termasuk ya. Kalau kita masuk bagian kelompok pertama yang suka lalai terhadap hal yang diwajibkan, sebagian yang diwajibkan, dan mengamalkan kepada sebagian yang diharamkan, maka sering-sering kita baca doa yang pernah dibaca oleh bapak kita, Abul Bashar Nabiullah Adam alaihissalam. Insyaallah bapak ibu doa yang sudah hafal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Juga banyak doa yang dianjurkan dibaca di 10 akhir menjelang akhir Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun insyaallah kita tidak termasuk kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, minhum muqtasid. Ini kelompok yang lebih unggul dari kelompok pertama. Kelompok yang ada di pertengahan. Kelompok yang ada di pertengahan siapa dia? Kata Ibnu Katsir, kelompok yang ada dalam pertengahan itu adalah terhadap yang wajib dia amalkan, dia jalankan yang wajib itu. Kemudian kepada hal yang haram ditinggalkan oleh dia. Masya Allah, ini kelompok lebih unggul dari kelompok pertama. Yang wajib dijalankan, yang haram ditinggalkan. Namun ada kalanya kelompok kedua ini dia meremehkan atau melalaikan perkara-perkara yang sunnah. Ya, meremehkan perkara-perkara yang sunnah dan melakukan hal-hal yang dimakruhkan. Nah, itu kelompok kedua. Yang wajib sih dia jalani, yang haram ditinggalkan, tapi ada kalanya dia suka meremehkan yang sunnah. Banyak gak bu, Pak, kaum muslimin yang seperti itu? Puasanya semangat, saking semangatnya dia bukber. Waduh, bukber maghrib, entar Isya, entar juga. Terus ditanya, kenapa nggak terawih malam ini? Terawih kan sunnah. Masya Allah. Terawih sunnah ini katanya gitu. Terawih sunnah apa wajib? Terawih sunnah apa wajib? Sunnah. Cuman ketika meremehkan kayak so pede dengan amal wajibnya.
Siapa yang menjamin amal wajibnya sempurna? Siapa di antara kita yang menjamin amalan yang wajib yang kita jalankan itu sudah sempurna? Tidak ada. Dengan mengamalkan perkara-perkara sunnah, apakah sholat yang sunnah atau amal-amal sunnah lainnya, ini dapat menutupi kekurangan-kekurangan amalan pada perkara-perkara yang diwajibkan kepada kita. Bukan malah meremehkan yang sunnah. Itu kelompok kedua. Lagi-lagi mudah-mudahan bukan kita di dalamnya. Orang yang suka meremehkan sunnah, bahkan mengamalkan yang makruh. Contoh orang mengamalkan yang makruh apa, Pak? Bukber. Banyak ya perkara yang dimakruhkan tapi dijalani. Yang terakhir yang ketiga. Ini baru kelompok yang ketiga. Kelompok yang sangat luar biasa. Kita berharap dan bersemangat untuk masuk dalam kelompok ketiga nih. Apa kelompok yang ketiga dalam surah Fatir ayat 32 tadi? Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Ini kelompok ketiga kalau kata anak-anak pisangan ya. Kalau kata anak-anak pisangan tuh kelompok ketiga apa namanya, gercep gitu ya. Apa namanya itu? Gercep dia tuh sama perintah Allah, sami'na wa ata'na. Cepet gitu kalau urusan perintah Allah, nggak pakai mikir, langsung sami'na wa ata'na. Ya disuruh puasa, disuruh zakat, suruh sholat, begitu cepet. Kelompok ketiga ini yang menyikapi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cepat, sama yang wajib dijalankan, yang haram ditinggalkan, ya, yang sunnah dikerjakan, kemudian yang makruh ditinggalkan, bahkan sebagian yang mubah pun ditinggalkan olehnya. Masya Allah. Kita masuk ke tuh. Apakah kita sudah termasuk kelompok yang ketiga? Insya Allah. Yang wajib dijalani, yang sunnah dikerjakan, yang haram ditinggalkan, yang makruh ditinggalkan, sebagian yang mubah, padahal mubah ya, tapi dia tinggalkan dalam rangka kehati-hatian. Luar biasa. Namun kata Ibnu Katsir dijelaskan di dalam kitab tafsirnya, 3 kelompok dari kaum muslimin ini pada akhirnya mereka semua akan masuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang zalimun li nafsihi tetap akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah diingatkan jangan zalim, jangan melalaikan perkara-perkara yang diwajibkan, jangan mengamalkan yang haram, kemudian dia berubah menjadi lebih baik, maka dia akan masuk surga. Tapi kalau diingatkan dia masih seperti itu, maka dia tetap akan masuk surga, tapi dia dengan sangat terpaksa harus mampir dulu ke dalam neraka. Masuk di surga tapi dibersihkan dulu di dalam neraka, dicuci. Kelompok kedua masuk surga, dan kelompok kedua ini mendapatkan hisaban yasiro. Masya Allah. Ketika dihisab nanti dia dapat hisab yang ringan. Lebih hebat lagi kelompok ketiga. Mereka akan masuk surga yang menyikapi perintah Allah dengan cepat. Dia akan masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah, ini yang bisa dibahas di kesempatan yang singkat dan berkah malam hari ini. Semoga melalui Madrasah Ramadan kita bisa lebih dekat dengan Al-Quranul Karim. Setelah Ramadan usai, kembali kita mengkaji kitabullah, kembali kita mempelajari Al-Quranul Karim, kita pahami isi kandungannya, kemudian kita berusaha untuk merealisasikan, kita mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.